Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu kan, beberapa hari yang lalu Bapak Joko Widodo ini digugat oleh seorang bocah yang berusia 19 tahun yang bernama Aupa Lukman. Yang tentunya kita sama-sama tahu ini bocah adalah anak dari seorang aktivis masyarakat anti korupsi, yaitu Bapak Boyamin Saiman, yang juga pernah diduga terlibat kasus pencucian uang mantan Bupati Banjarnegara. Lucu ya, seorang aktivis anti korupsi tapi diduga pernah terlibat pencucian uang. Dan yang tak kalah lucu lagi, itu bocil ngapain gugat Pak Jokowi? Itu kan mobil SMK, itu kan mobil industri, bukan mobil, bukan pabrik, atau bukan buatan Pak Jokowi. Kok malah menggugat Pak Jokowi? Seharusnya menggugat industri tersebut. Nah, ini untuk gerombolan yang selama ini yang suka sekali bikin hoax masalah ijazah palsu Pak Jokowi, siap-siap mulai dari sekarang. Karena Pak Jokowi sudah mengumpulkan para pengacara beliau untuk siap menempuh jalur hukum untuk melawan tudingan yang selama ini suka sekali membuat framing ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi siap-siap kalian untuk pakai rompi Shopee. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mungkin yang lagi ramai tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi. Itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, Mbak. Sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih, kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Kayaknya kalau belum ditangkap nggak bisa diam kira-kira. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada langkah baru, Mas? Ada langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi, selaku tergugat, lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum, karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan, dan kita juga mengimbau agar pihak manapun agar janganlah, sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa, karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifat Pak Jokowi. Cuma makin kesini kalau memang Kasihan saya lama-lama dengan Pak Jokowi. Sabar orangnya, tapi ya harus ditangkap orang-orang pikir gaduh. sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu, harus dipenjara. Hello, belajar hukum di mana, somplak? Belajar hukum di mana kalian? Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah, sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden, dilantik secara de facto, gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya. Pidananya udah jauh panggang dan api, gitu. Pidananya udah jauh panggang dan api. Nah, hanya otak-otak koplak kayak kalian yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok, cetek, gitu loh. Mau lapor-laporkan, koar-koar lagi. Pak Jokowi katanya salah, ijazahnya palsu. Dari mana Pak Jokowi palsu ijazah? Pak Jokowi kuliah. Dengarin nih. Masa ya kalian kalah dengan Bang Firdaus? Kampusnya ada, suratnya ada, stempelnya ada, yang nanda tanganin ada, rektornya ada, semua ada, dosen-dosennya ada. Gitu.
Apa lagi? Mau dipidanain gimana? Hah? Dasarnya mau dipidanain gimana? Coba ahli perdata, ahli pidana coba. Mau dipidanain dari segi apanya gitu loh. Keperdataannya sudah masuk. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM. Dengar ini langsung Rektor UGM yang bicara. Tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi digugat soal ijazah palsu di pengadilan, tapi bukti yang dihadirkan itu seolah mengada-ngada. Bukannya berterima kasih ke Pak Jokowi karena berhasil memitigasi dan berkomunikasi dengan baik bersama FIFA, sehingga sepak bola di Indonesia itu masih ada harapan dan tidak dikenakan hukuman. Ini patut diapresiasi, bukan PSSI. Kemudian untuk menepis isu ini, Rektor UGM yang langsung turun tangan melalui konferensi persnya, dia bilang, kalau Pak Joko Widodo ini adalah asli lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti dokumen yang dimiliki oleh UGM. Butuh percaya siapa lagi? Hari ini dunia lagi sibuk ngomongin soal resesi, tapi beberapa orang masih sibuk ngomongin orang lain. Kritis boleh, tapi logika harus tetap dipakai. Benci boleh, tapi jangan orangnya. Benci kebijakannya dengan mengkritisi. Jangan sampai akal tidak jalan karena dengki. Belum tahu aja kalau Pak Jokowi yang punya pengadilan. Canda. Kalau memang ijazah Pak Jokowi ini palsu, pasti sudah lama terbongkar. Ketika pemilihan gubernur wali kota itu pakai apa? Pakai daun pisang. Kemudian 2 kali pemilihan presiden. Kalau memang ijazahnya palsu, pasti sudah lama terbongkar. Demokrasi memang menghalalkan kita untuk bertengkar secara narasi argumentasi, tapi tidak dengan narasi sentimen, fitnah. Yakin. Kalau kayak gini mulu, iklim politik kita tidak akan maju-maju. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya. Dengarkan nih, langsung dari abah kalian. Kenapa dengarkan langsung dari abah kalian? Untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Mantan Presiden Joko Widodo digugat 300 juta rupiah karena tidak memenuhi janji dalam memproduksi mobil SMK secara massal. Gugatan itu dilayangkan warga Solo yang merasa rugi karena tidak bisa membeli mobil SMK. Apalagi Pak Haryo, Pak Aktif, Pak Harna. Kuasa hukum Aufa Lukman, Sigit Sudipyanto, menjelaskan kliennya melayangkan gugatan sebab merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil SMK. Sebagai calon pembeli mobil SMK, Aufa Lukman yang merupakan warga Solo menuntut ganti rugi pada Jokowi sebesar 300 juta rupiah atau senilai harga 2 mobil pick-up SMK. Aufa sedianya hendak membeli 2 mobil itu tetapi tidak terwujud karena Jokowi saat menjadi presiden tidak memenuhi janjinya untuk menjadikan SMK sebagai mobil nasional. Pada 2021 yang lalu, Aufa sampai mendatangi pabrik SMK di Boyolali, tapi mobil pickup SMK yang diharapkan tidak ada wujudnya.
Nah kemudian ketika awal presiden juga masih statement juga yang pada pertama SMK harus jadi prioritas, jangan sampai hanya jadi proyek simbolis. Nah kemudian memerintahkan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat produksi. Nah, kemudian 2017 Pak Jokowi juga melakukan kunjungan pabrik ke SMK di Boyolali. Sampai dengan periode kedua juga menyampaikan di beberapa pidatonya kita terus dorong industri lokal seperti SMK untuk go nasional, go massal. Dan juga Pak Maruf Amin juga pernah menyampaikan Oktober akan diluncurkan mobil nasional bernama SMK yang dulu pernah dirintis Pak Jokowi di besar-besaran nanti 2018 di Pondok Pesantren Nurul Islam. Hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan. Tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, ya diserahkan pada industri. Mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita. Nah, dengarkan ini anak abah, jangan karena sakit hati jadi tuntutan itu mengada-ada. Dengarkan baik-baik dari Pak Jokowi. Lagi masa presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Lo itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Tapi kalau itu jadi, saya pasti datang, saya buka, karena jelas brand dan prinsipal. Dulu janjinya apa ya? Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat tuh biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Yang ini kira-kira boleh dong kita tuntut juga nih. Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launchingnya. Yang ini yang harusnya kita tuntut. One keyboard. Pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Oh, bulan itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu support saya. Dari dulu anak-anak dan anak yatim selalu jadi perhatian Mas Wapres sejak masih jadi wali kota. Kota Bonang saya sepatu dari buka. Mas Wapres nggak pernah absen memperhatikan anak-anak yatim. Masya Allah, muda, cerdas, cinta anak yatim. Masya Allah. Bukan cuma datang dan menyapa, tapi juga nraktir langsung kebutuhan mereka. Karena bagi Mas Wapres, senyum anak yatim itu doa yang paling tulus.
Pokoknya bangga banget rasanya melihat presiden kita begitu dihargai, begitu disegani, dan begitu dihormati di negara lain. Nah, berbanding terbaliklah dengan di negara sendiri. Atau mungkin layak mungkin kita ke depannya ganti rakyat mungkin. Nah, ini untuk gerombolan yang selama ini apa itu menuding ijazah Pak Jokowi palsu tuh, dengar tadi kan dari abah kalian katanya ya seharusnya pihak yang menuduh itu harus bisa membuktikan. Jadi jangan orang yang dituduh harus membuktikan. Kalau seperti itu ya susah dan ya bisa hancur demokrasi negara ini kalau kata abah kalian. Nah, untuk Dek Aufa Lukman, seharusnya adek bukan menggugat Pak Jokowi. Itu bukan pabrik buatan Pak Jokowi. Itu mobil sebuah industri. Jadi tugas pemerintah hanya mendorong industri tersebut untuk terus memproduksi mobil SMK. Jadi bukan menggugat Pak Jokowi. Adek salah alamat. Bilang sama bapak, Pak, salah alamat tuntutan kita, Pak. Nanti kasusnya diangkat lagi loh. Jadi hati-hatilah. Dan yang bagusnya untuk Adek Aufa Lukman harusnya menggugat Abah Imam Mahdi. Nah, karena Abah kemarin kan menjanjikan masalah rumah DP 0% yang tidak sesuai dengan kenyataan di saat beliau sudah menjabat Gubernur DKI. Nah, itu harusnya digugat. Karena itu sudah merugikan warga Jakarta. Dan juga itu masalah sepak bola yang janji Abah Imam Mahdi kalian ingin mendatangkan klub internasional, katanya ingin mendatangkan Juventus maupun itu Barcelona. Nah, itu juga harus digugat itu. Apalagi untuk pecinta sepak bola yang jelas-jelas pasti menunggu kedatangan klub internasional tersebut dan pasti juga sudah menyiapkan uang untuk menonton pertandingan tersebut. Nah, yang itu yang harusnya digugat. Nah, pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.